kamu tidak? Tidak, aku sudah mencoba dari tadi, tapi tidak ada stasiun radio yang ditemukan. Tempat apa ini? Bukan stasiun radionya. Aku sedang bicarakan pohon. Pohon? Pohon apa? Pohon di mana kau dan Rakes harusnya bertemu. Rak? Oh, aku mengerti. Pohon itu. Aku sudah cari dari tadi. Aku sudah memperhatikan jalan raya tanpa berkedip sedikit pun. Nanti saat aku temukan Rakesku, maka aku akan turun. Karena dialah tujuanku. Di mana Rakesku berada? Apa yang terjadi? Ini radio, tapi radio ini sama sekali tidak berfungsi. Bukan radionya, tapi yang terjadi padamu. Kau bertemu denganku di jalan dalam keadaan tidak sadar. Lalu sudah kau katakan kau mencari Rakes 3 hari terakhir ini. Tapi kau sekarang sama sekali tidak terlihat sedang mencari Rakesmu itu. Hei, lagi pula, lalu kau mengatakan kau belum makan selama 3 hari terakhir. Dan ketika polisi datang ke sana, kau berdiri di sana dengan tangan ke atas. Kau pikir aku ini bodoh? Apa aku tidak mengerti apa-apa? Semua ini bohong, kan? Katakan yang sebenarnya, kau berbohong padaku, kan? Iya, aku berbohong padamu. Dan inilah yang kuinginkan, bahwa apapun yang terjadi adalah kebohongan, dan aku harus memahaminya. Tapi tidak, kau tidak akan membiarkan aku untuk memahaminya. Karena setiap kali aku melihat ke dalam matamu, aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Aku merasa bahwa aku telah memanfaatkan orang lain. Aku merasa aku dikhianati dalam hidup. Tapi apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku bisa lakukan? Aku tidak bisa kembali ke orang tuaku. Karena aku sudah meninggalkan mereka untuk mencari Rakesku. Dan aku bukan tipe wanita rendahan karena tidak ada gadis yang mau diantarkan begitu saja oleh orang asing. Dengar, Jangan anggap aku orang rendahan. Dan kalau tentang polisi, aku merasa takut karena aku merasa orang tuaku mengirim mereka untuk mencariku. Itulah alasannya kenapa aku takut. Dan kau mempercayaiku ketika tidak ada orang yang membantuku. Dan terima kasih atas bantuanmu. Kau telah menawarkan makanan, memberikan tumpangan. Terima kasih banyak. Tapi tidak, kalau kau masih meragukanku karena aku tidak bisa menemukan pohon, aku benar-benar malu. Malu pada pendidikanku. Terima kasih banyak. Sekarang jalan kita berbeda. Aku tidak bisa menerima bantuan dari orang yang meragukanku. Maafkan aku. Aku tidak bisa menerima bantuanmu. ya Tuhan, banyak sekali drama di sini. Baiklah, dengar. Maaf, aku harusnya tidak berteriak padamu tadi. Ayo, masuklah ke dalam mobil. Tidak, aku sudah menerima banyak sekali kebaikan darimu. Aku tidak bisa menerima bantuanmu lagi. Aku Dengar, akan... diam dan masuk saja ke dalam mobil. Aku akan pergi. Bulan tanpa perlawanan. Kau mengatakan sesuatu? Tidak, aku cuma bingung karena kau bilang hotel akan dibangun. Tapi ini sudah dibangun. Benar-benar tidak masuk akal ya. Ini adalah kantorku.
Ya Tuhan, ini kantornya. Aku bisa bayangkan bagaimana hotelnya. Kelihatannya kau sangat kaya. Maksudku, itu semua berkat Tuhan, kan? Kau punya bisnis yang sangat baik, kan? Bisnis yang benar-benar hebat. Ini bukan bisnisku. Aku hanyalah kaki tangan. Kau akan menjadi kaki tangan. Karena sekarang aku akan punya uang banyak. Oh. Ada apa, Sanam? Kelihatannya kau senang sekali hari ini. Tidak, Nyonya Besar. Aku biasa-biasa saja. Kenapa tidak? Kau memang harus senang karena kau sudah memenuhi syarat di babak yang pertama. Itu juga karena kalian berdua sangat cocok satu dengan yang lainnya. Terus terang, kalian berdua sangat beruntung karena lolos di babak yang pertama. Kalau tidak, kau tidak mungkin bisa dengan air. Maksudku kalian seperti siang dan juga malam. Tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba untuk menyatukannya. Tapi sampai kapanpun kalian tetap tidak akan pernah bisa bersatu. Kau jangan lupa kalau pernikahan ini hanya sebuah kesepakatan. Sampai ahli mendapatkan hartanya. Dan kau tidak boleh terlibat bersama-sama dengan... Karena ini hanya sebuah perjanjian. Sanam, aku bawa almondnya. Ada apa, Latif? Begini Nyonya, Sanam meminta kacang almond, jadi aku datang untuk memberikannya. Baiklah, pergi dan panggil Razia ke sini. Razia? Dia sedang keluar. Ketika aku bangun, aku melihatnya sudah pergi, Nyonya. Aku tidak tahu kemana. Razia, kenapa dia pergi? Aku tidak tahu, Nyonya, kapan dan mengapa dia pergi keluar. Dia tidak pernah memberitahuku, Nyonya. Ya Tuhan, aku lelah melakukan tugas sehari-hari ini. Kau tahu apa, Nyonya? Aku tidak punya waktu sama sekali. Ngomong-ngomong, aku seorang gadis yang lembut. Belakangan ini Razia sering keluar rumah. Sebenarnya apa yang dilakukannya di luar? Aku harus mencari tahu. Ngomong-ngomong, saatnya untuk makan siang. Dan aku yakin kau pasti sangat lapar. Kau mau makan apa? Apa kau bilang lapar? Aku, aku tidak suka makan banyak. Sekarang lihat, sudah waktunya makan siang. Tapi aku tidak memikirkan makan. Makanan tidak ada dalam pikiranku. Oke, lupakan saja. Katakan apa yang ada dalam pikiranmu tentang aku. Apa maksudmu? Sudahlah. Aku akan memberitahumu tentang rencanaku. Aku berpikir, di kantor ini, kau akan berbagi pekerjaanmu untukku. Kami sudah menunjuk seseorang untuk membersihkan ruangan. Itu karena kau tidak pernah melihatku bersih-bersih. Aku sudah putuskan untuk bekerja di sini sebagai sekretarismu. Oh, benarkah? Jadi kau telah memutuskan juga? Kau tidak akan mengerti pekerjaan di kantor ini. Masa kau tidak kenal aku? Oke, sini. Duduk sini. Ayo, duduk. Dengar. Saat aku putuskan untuk melakukan sesuatu, kau tidak perlu merasa khawatir bagaimana aku memahaminya.
Karena tidak ada seorang pun yang tahu lebih baik daripada aku. Bagaimana memahami dan bekerja. Aku punya mata elang yang tajam. Setelah mengerti sesuatu, maka pekerjaanku pasti akan berhasil dengan baik. Karena aku harus melakukan sesuatu untuk temukan Rakesh. Gadis muda dan cantik sendirian. Bagaimana kalau ada orang yang jahat? Selain itu, kalau hidup memberiku kesempatan untuk membuktikan bakatku, maka kau tidak punya hak untuk mengambilnya, Tuan Ramesh. Tuan Rames. Sudah lupakan. Katakan apa kau yakin atau... Tidak, sudah cukup, sudah cukup. Kau bisa bekerja selama seminggu. Kalau kau merasa tidak nyaman, tidak masalah. Kau bisa berhenti begitu saja. Sebentar. Tolong katakan. Aku akan bekerja di kantor yang sama kan? Di sini? Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan dan dimanapun kau inginkan. Tapi, kurangi bicaramu itu. Aku tidak banyak bicara. Kau tidak perlu memberitahuku. Maksudku aku punya kebebasan untuk tidak bicara. Terutama dengan orang asing. Misalnya kau. Aku tidak banyak bicara dengan kau. Ataupun dengan mereka. Maafkan aku memang seperti ini. Tapi terima kasih banyak. Karena kau telah memberiku pekerjaan impianku. Aku belum pernah bekerja selama hidupku. Baiklah. Dengar, Nona Sekretaris. Ya Tuan, Siapa namamu? dengar. Aku berbicara sangat sedikit sampai aku belum memberitahu namaku. Sunehri. Rehan. Kau sudah mengatakannya di mobil. Kau begitu banyak bicara sampai kau lupa ya. Tidak apa-apa. Kita akan mulai kerja besok. Jika kau pikir pernikahan hanya untuk ini, maka tidak apa-apa. Kau bisa mengejek dan membuat orang tertawa. Tapi kau tidak bisa melakukan apa-apa untuk membuat istrimu senang. Maksudku, mengatakan bahwa kalau kau membuat lelucon, apa dia bisa mengerti? Bibi, tolonglah. Jangan mulai lagi. Bukan begitu, Bibi. Haya sedih karena neneknya telah pergi. Dia butuh waktu untuk menyendiri. Dan aku tidak ingin aku mengganggunya, Bibi. Ya Allah, lihatlah dunia ini. Aku benar-benar tidak mengerti anak muda zaman sekarang. Ini waktu ketika
suami istri mulai mendekat satu sama lain. Dan hari ini, mereka menemukan alasan untuk menjauh dari satu sama lain. Faiz, hampir seminggu telah berlalu. Kau harus mengatur pesta resepsi. Kau mungkin ingin menyembunyikannya, tapi aku tahu segalanya. Aku tahu kalau kalian berdua belumlah menikah. Dan kalau itu benar, maka tidak akan mungkin ada resepsi. Jadi seperti pasangan yang sudah menikah, kalian harus saling mendekat. Dan bersiap-siap untuk resepsi. Iya benar, aku memeriksa berkas itu. Aku mengirim email apa yang kau butuhkan. Aku akan mengurus itu pagi hari. Oke, selamat malam. Sampai jumpa besok. Oh, iya. Sebentar. Kemana aku harus pergi, Tuan? Eh, tinggallah di kantor untuk beberapa hari ini. Aku akan segera membuat beberapa pengaturan. Eh, baiklah. Tidak apa-apa. Aku akan tinggal di sini. Selamat malam. Iya. Aku dan kau terkunci di kantor, dan Rehan akan pergi. Tuhan, sekarang katakan padaku, apalagi yang kau inginkan dalam hidup? Dan orang itu, sebagai contohnya, dia tinggalkan aku di kantor sendirian dengan lemari ini. Apa yang akan lemari ini lakukan untukku? Pergilah, Rehan. Hanya malam ini yang baik untukmu. Karena pagi hari tidak akan baik. Di pagi hari nanti kau tidak akan temukan sekretarismu atau uangnya. Aku mencintaimu, Tuhan. Apa yang membuatmu tersenyum melihat handphonemu? Ya, sebenarnya Zakia telah mengirimkan foto-foto kita. Mana aku ingin melihatnya? Masya Allah,
Fotonya indah sekali ya, benar kan? Tapi aku paling suka yang ini. Yang mana yang kau suka? Kau lihat apa? Sebenarnya aku tidak percaya bahwa kita memenangkan putaran itu. Jadi, aku terkejut saja. Apa kau mau tahu? Aku juga tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa menang. Tapi nenekku pernah mengatakan padaku, kalau ingin sesuatu harus dari hati. Kau tahu bagaimana terkejutnya aku? Aku melihatmu mengenakan gaun yang sama persis seperti yang kusebutkan di kertas. Aku terkejut bagaimana kau tahu pilihanku. Baik, itu tidak masalah. Aku melakukannya tepat seperti yang kau mau. Apa kau tahu? Aku sangat senang dengan kemenangan ini. Maksudku setelah kemenangan ini, aku menyadari bahwa aku merasa buruk kalau aku kalah. Menarik sekali. Ini berarti kau suka sekali kemenangan. Ya, tapi aku senang melihat orang menang. Aku tidak suka melihat kesedihan setelah kalah. Tapi aku tidak tahu bagaimana perasaanmu setelah menang. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Oke, katakan padaku. Apa lagi yang kau suka? Dengar, kita harus berpartisipasi dalam putaran berikutnya. Kita harus mengenal satu sama lain, kan? Aku tidak banyak sih, tapi aku menyukai hal-hal kecil. Seperti aku suka saat tetes hujan jatuh ke wajahku. Aku suka perasaan itu. Aku juga suka nasi dan dadi. Dan saat nenekku memijat kepalaku di musim dingin, aku suka sekali. Aku juga suka duduk dan berbicara dengan Haya selama berjam-jam. Dan aku suka bersepeda di jalur Punjab. Aku suka sekali seluruh masa kecilku. Bukan berarti kami memiliki segalanya. Kami sangat senang pada hal-hal kecil. Apapun yang kami punya, dunia kecil kami sudah terasa lengkap. Aku tidak pernah menginginkan apapun yang tidak ada. Aku suka perasaan saat masa kecilku. Aku tidak ingin membicarakan masalah itu. Ahil, Ahil, bahkan aku... Dengar, aku tidak ingin membicarakannya. Tapi aku ingin tahu, Ahil. Aku sudah bilang aku tidak ingin membicarakannya. Ahil, tapi aku ingin bicara. Dengar. Ahil, aku bersamamu. Dan aku ingin tahu segalanya. Aku sudah mengerti satu hal, ada sesuatu yang terkait pada masa kecilmu yang membuatmu takut. Dan juga kau merasa terganggu dengan semua itu. Ada sesuatu yang kau tidak ingin bagikan dengan siapapun. Tapi aku ingin tahu itu, Ahil. Tapi itu masa laluku, Sanam. Biarkan masa lalu jadi masa lalu. Tidak perlu menjadi bagian dari masa laluku. Tinggalkan aku sendiri. Ahil? Entah dari mana api cinta melanda Sanam dan juga Ahil. Sebelum api itu menghancurkanku, aku harus mendapatkan kekayaan dipindahkan atas namaku.
sehingga aku bisa membawa anakku ke rumah ini. Aku tidak bisa tenang karena aku belum tahu keadaan Rehan di luar sana. Halo, ini aku. Ada apa? Kami sudah membuat ambulan itu kecelakaan, di mana ada wanita tua bernama Dilsat di sana. Tapi wanita tua itu lolos dari kematian. Bagaimana bisa? Kalian memang bodoh. Cari dia di mana saja. Aku ingin wanita itu hidup atau mati. Mengerti? Sebenarnya berapa nyawa yang kau miliki, Dilsat? Kenapa sampai sekarang kau belum mati juga? Tapi aku adalah Tanvir. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Dilsat, aku pasti bisa menemukanmu. Aku suka sekali semua masa kecilku. Aku tidak ingin membicarakannya. Apa yang kau lakukan, Ayah? Kau sudah membunuh ayahmu. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa? Bagaimana mungkin? Kenapa kau bunuh ayahmu, Ayah? Bagaimana mungkin? Tidak, tidak. Sunehri di sini. Buka Simsalabim. Ya Tuhan. Kelihatannya lemari ini dibuat oleh orang yang cerdas. Tapi lemari ini sekarang harus hancur. Bagus. Hanya ini yang dibutuhkan. Siapa? Ayo, Sunehri. Kau pencuri kan? Kalau kau takut, itu akan mempengaruhi bisnismu. Wah! Ya Tuhan, tolong aku. Tolong bebaskan aku malam ini. Tapi lihat, haruskah aku berkonsentrasi pada suara ini? Siapa?
Siapa? Siapa di situ? Aku tanya padamu, siapa? Siapa kau? Hantu! 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 Nyonya, aku penjaga di sini. Tuan mengirimku untuk memeriksa. Apa kau baik-baik saja? Sebenarnya listriknya mati, Nyonya. Apa begini caramu melihat? Kau membuatku takut. Jantungku bisa berhenti. Aku berteriak dan bertanya siapa kau, kenapa dari tadi kau tidak menjawabku? Nyonya, aku punya masalah pendengaran. Bagus sekali. Nyanyikan sebuah lagu. Tidak. Mainkan lagu dengan latar belakang hantu. Ya, apa yang penjaga bilang? Ya, waspada. Waspada maksudnya. Kau tidak bisa mengatakan itu, kan? Dan siapa? Siapa yang bawa lentera zaman sekarang? Oh, ya Tuhan. Kenapa tidak bawa obor? Di mana tuanmu? Di mana tuanmu? Di luar, Nyonya. Dia di luar. Di luar. Minggir. Kau sudah membunuh ayahmu. Kenapa kau lakukan itu? Bagaimana mungkin? Pembunuhan, 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 Kau tidak apa-apa, Ahil? pembunuhan, Apa? pembunuhan, Ahil? Siapa yang dibunuh? pembunuhan, Ahil? pembunuhan, Ahil? Tidak pembunuhan. ada orang di sini. Ahil? Ahil? Aku ada bersamamu, jangan takut ya. Ahil, di sini tidak ada orang lain, ya? Aku bersamamu, Ahil. Sekarang tidur. Aku mohon, jangan, jangan. Ayah. Aku mohon. Aku ingin tahu apa yang telah terjadi. Sampai-sampai dia merasa bersalah. Aku harus mengetahui mimpinya yang sudah menakut-nakutinya. Siapa yang dibunuh? Dia bicara tentang siapa? Apa dia telah melihat pembunuhan di masa kecilnya? Tapi apapun itu, aku harus mencari tahu ada apa sebenarnya. Karena dia tidak akan bisa tidur nyenyak sampai dia mengatakannya padaku ada apa. Tapi bagaimana aku bisa mencari tahu? Bagaimana caranya aku bertanya padanya? Ya Allah, sampai saat ini aku tidak pernah menyesal. Tapi sekarang aku sangat menyesalinya. Seandainya aku bisa mendengar, mungkin aku tidak akan menikah dengan Faiz karena kesalahanku ini. Apakah Bibi benar? Apakah itu benar-benar hanya kesalahan aku menikahi Haya? Ya Allah, Kau sudah membawa Faiz dalam hidupku. Tapi dia bukanlah yang aku cintai. Aku mencintai Haya. Dia takdirku. Dia tidak mungkin salah. Dan aku akan membuktikan kepada Bibi.
Kami harus mengatur untuk pesta resepsi. Jadi seperti pasangan yang sudah menikah, bersiap-siaplah untuk resepsi. Kalau tidak, bisa menyebabkan perceraian. Oke, santai saja. Haya, aku minta maaf. 2 hari lagi, Bibi akan mengumumkan resepsi kita. Haya, ada apa denganmu? Sudah beberapa hari kita menikah, tapi kau tidak pernah mengizinkanku untuk mendekatimu. Aku tidak mengerti ada apa ini. Haya, apa kau tidak mencintaiku? Semuanya baik-baik saja sampai pernikahan. Lalu apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kau berusaha untuk menjauh dariku? Pernikahan itu tidak memaksamu. Itu tidak terjadi atas kemauanmu, kan? Sekarang tolong katakan padaku. Ada apa? Haya, tolong dengarkan aku. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku juga tidak bisa melihatmu selalu seperti ini. Jadi kumohon Haya, katakan padaku. Aku mohon Haya. Haya, aku tahu kau belum siap. Kau perlu waktu. Haya, percayalah. Jika aku bisa, aku tidak akan membahas ini. Haya, kita harus melakukan ini untuk Bibi. Karena aku tidak ingin siapapun akan mengejekku setiap saat karena aku sudah menikahimu. Tolong dengar aku. Aku tahu bahwa kita belum siap untuk resepsi. Kau tahu, kita tidak pernah bisa hidup seperti suami istri. Tapi Haya, setidaknya kita dapat mengatakan ini pada semua orang. Bahwa aku tidak salah telah menikahimu, Haya. Kita akan tunjukkan pada mereka bahwa kau adalah istri yang baik. Tidak seperti yang mereka katakan. Tidak, Faiz. Aku tidak bisa berbohong. Haya, tolong dengarkan aku. Lihatlah aku, Haya. Kita tidak berbohong. Kita hanya melakukannya beberapa hari saja. Demi Tuhan kita harus percaya bahwa hati kita, bahkan secara fisik kita adalah satu. Kita tidak akan terpisahkan untuk selama-lamanya. Ail bisa saja pergi, tapi kalau sampai dia pergi, maka kekayaan itu akan semakin lama dan aku tidak mau sampai surat wasiat itu. Entah mengapa. Tapi sampai saat terakhir aku merasa bahwa kau akan menghentikanku. Aku seharusnya berpikir dengan akal sehat. Wanita yang melahirkan aku bahkan tidak memberiku hak untuk memanggilnya ibu. Baginya keberadaanku tidak berarti. Sudah cukup. Sudah cukup, Nyonya. Sudah cukup. Penipuanmu, kebohonganmu, kepura-puraanmu. Aku tidak akan lagi bermain dengan hal seperti itu. Siapa itu? Apa maksudmu? Apa aku sangat mengganggumu? Apa
Kantor menakutkan. Banyak suara-suara aneh terdengar di kantor itu, menakutkan sekali. Tempat ini adalah di hutan. Tentu kau akan mendengarkan suara yang banyak. Aku tidak tahu itu. Yang aku tahu, kalau aku tidak ingin mati, aku tidak akan tidur di sana. Di kantor yang menakutkan dan penuh dengan suara-suara aneh. Mengerti? Aku tidur di sini. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menemukan wanita tua itu? Nyonya, aku sudah mencarinya di seluruh hutan. Tapi aku sama sekali tidak mengerti. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja, Nyonya? Aku rasa mungkin dia sudah menjadi mangsa binatang liar, Nyonya. Aku tidak menyuruhmu untuk menebak. Aku membayarmu untuk melakukan semua ini. Aku ingin bukti kematiannya. Mengerti? Iya, baiklah, Nyonya. Kalau sampai ada yang mengetahui tentang hilangnya Dilsat, maka semua usahaku akan sia-sia. Apa yang harus kulakukan? Siapa itu? Aku bilang siapa? Ayo jawab. Nyonya besar, Kau di sini? Sebenarnya kau ini dari mana saja? Kenapa kau pergi tanpa memberitahunya padaku? maafkan aku Nyonya besar. Tapi berita ini membuat aku harus melarikan diri dari sini. Karena sepupuku lumpuh, Nyonya. Dan yang lebih parah lagi, dia kehilangan suaranya. Putrinya dan menantunya sudah mengusir dia keluar dari rumahnya. Sekarang dia tidak punya tempat tinggal, Nyonya. Hanya aku satu-satunya yang bisa menolongnya, Nyonya. Jadi aku ke sana. Nyonya tolonglah. Tolong berikan aku izin, Nyonya, untuk membawanya kemari. Tolonglah, Nyonya, kasihan dia. Dia tidak punya tempat tinggal. Tolong, aku bersumpah. Aku bersumpah dia tidak akan menyakiti siapapun, Nyonya. Aku bersumpah. Rahasia Aku cukup. janji, Nyonya. Dia tidak akan menyulitkan siapapun. Benar, Nyonya. Dia tidak akan menyulitkan Nyonya di sini. Aku bersumpah, Nyonya. Tolonglah. Rahasia. Tolong izinkan, Nyonya. Iya, Tolong, baiklah, ya. baiklah. Cukup rahasia. Baiklah. Aku bilang lakukan apa yang kau mau, Rahasia. Terima kasih. Dan aku pasti akan selalu mengingat kebaikan Nyonya. Nyonya besar, aku ingin menanyakan sesuatu. Kenapa Nyonya kelihatan pucat sekali? Ada masalah apa, Nyonya? Rahasia. Aku bilang padamu jangan pernah kau mencampuri urusan orang lain. Iya, sesuai perintahmu, Nyonya besar.